صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'dah. Bapak Ibu para pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah dimanapun berada lewat media Zoom ini, alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita luar biasa, Allah anugerahi kesehatan lahir dan batin, bisa memulai hari kita dengan bersilaturahim, belajar bersama. Semoga apa yang akan kita lakukan sampai ke depannya nanti dilancarkan, dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa hari ini sudah tanggal 28 ya. Akhir menjelang finish bulan Ramadan kita. Kita berharap semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik yang kita bisa persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan, seluruh ibadah yang kita lakukan, puasa kita, tadarus Al-Qur'an kita, kemudian iktikaf kita, berbagi kita, dan seluruh amalan-amal lainnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada kekurangannya, dan pasti ada kekurangannya, semoga Allah berkenan menyempurnakannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dihantarkan oleh Pak Sujono tadi bahwa hari ini kita akan bicara tentang indahnya silaturahim. Kenapa silaturahim ini saya pilih sebagai sebuah tema? Pertama, tadi telah disampaikan bahwa 2 hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Insya Allah sebagaimana janji Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan niat tulus untuk Allah dan kemudian mengevaluasi hari per hari Ramadannya, insya Allah keluar Ramadan terampuni dosa-dosanya. Oleh karenanya biasanya orang setelah Ramadan, Idul Fitri menyambut kita sempurnakan pengampunan dosa yang bersifat individual langsung dengan Allah dengan ajang silaturahim. Silaturahim adalah prosesi yang membuat kita kemudian bermaaf-maafan dan kemudian sempurnalah dosa-dosa kita yang berhubungan dengan Allah, kita sempurnakan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hak anak Adam. Yang kedua, kenapa silaturahmi menjadi penting Bapak Ibu sekalian? Karena saya meyakini salah satu inti dari ajaran Islam itu silaturahim. Maka kemudian silaturahim menjadi penting sekali kita maknai dan kita mengetahui hakikatnya, sehingga kalau orang beragama mengaku muslim tetapi silaturahmi kemudian tercederai, maka menjadi tercederai pula keagamaan kita. Muslim sejati adalah muslim yang memastikan kehadirannya dimanapun dia berada, bertemu dengan siapapun, dalam kondisi apapun, bekerja dimanapun, beraktivitas apapun, harus buahnya adalah silaturahim, yaitu menyambung kebaikan, menyambung kemuliaan, berbagi kepada orang-orang yang dia temui. Itu secara umum kenapa penting silaturahmi. Oleh karenanya pagi hari ini kita akan bicara tentang apa itu silaturahim, kenapa Allah perintahkan, makna hakikat silaturahmi itu seperti apa, macam-macam silaturahmi itu seperti apa saja, manfaatnya apa saja, dan kepada siapa sajakah kita sejatinya harus bersilaturahmi. Mari kita awali dengan perintah silaturahim. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dan banyak hadis mengabarkan kepada kita
begitu banyak perintah dari Allah maupun dari Rasulullah untuk melakukan silaturahmi. Pertama misalkan kalau kita baca surat An-Nisa ayat 21, kalau kita menghadiri akad nikah pernikahan, Allah katakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini menarik, tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu ketika Allah perintahkan puasa. Kenapa menggunakan manusia? Karena perintah silaturahmi itu sejatinya kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, hai seluruh manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Ini sangat umum, bukan ittaqullah tapi ittaqu rabbakum. Karena yang dipanggil adalah umum juga. Hai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, wa khalaqa minha zaujaha, dan kemudian dari jiwa yang satu itu Allah ciptakan pasangannya, wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan dari jiwa yang satu, dari pasangannya tadi kemudian lahirlah, Allah ciptakan, Allah kembang biakkan laki-laki dan perempuan yang begitu banyak. Poinnya apa? Poinnya kemudian Allah katakan wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang gara-gara kalian diciptakan bermacam-macam laki-laki dan perempuan tadi, bertakwalah kalian kepada Allah, yang karena apa? Dengan laki-laki dan perempuan yang banyak tadi, kalian saling meminta pertolongan, saling kemudian melengkapi, wal arhami, dan kalian saling bersilaturahim. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah tahu persis apa yang kalian kerjakan. Surat An-Nisa surat 4 ayat 1. Kemudian kita baca misalkan surat Ar-Ra'du ayat 13 sampai 2 surat 13 ya, ayat 19 sampai 25. Di situ juga Allah katakan salah satu ciri ulul albab. Ulul albab itu orang yang paling apa ya? Ulul albab itu biasanya kalau di dalam terjemahan Al-Qur'an sayangnya cuma diterjemahkan orang-orang yang berpikir. Padahal ulul albab itu orang-orang yang inti hatinya sudah hidup. Siapakah ulul albab itu? Betul-betul dirinci oleh Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 19 sampai 25. Cirinya adalah orang-orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Bahkan kalau kita baca hadis-hadis Nabi, begitu banyak sabda Nabi yang mengabarkan kepada kita tentang silaturahim. Pertama misalkan Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa mengatakan bahwa dia percaya kepada Allah dan hari akhir, salah satunya diwujudkan, ditunjukkan dengan apa? Fal yasil rahimah. Maka hendaklah kalian selalu menyambung tali silaturahim. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga mengatakan, man ahabba ayub satolahu fi atharihi wa yunsa'alahu fi rizkihi fal yasil rahimah. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah, dimudahkan rezekinya, salah satu yang ditawarkan oleh Rasulullah adalah maka sambunglah kalian tali silaturahim. Bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan memberikan warning betapa menyambung tali silaturahim menjadi penting. Dan Rasulullah tidak suka siapapun yang memutuskan tali silaturahim. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang dengan sengaja memutuskan tali silaturahim. Silman qata'aka wa'ti man haramaka wa'arid an man dallamaka. Rasulullah bahkan dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Berikanlah, berbagilah kepada orang yang pelit kepada kalian. Dan menghindarlah kalau Anda belum siap, kata Rasulullah, kepada orang-orang yang zalim kepada kalian. Sebegitu luar biasanya silaturahim. Bahkan Allah dalam sebuah hadis qudsi mengatakan bahwa barang siapa memutuskan tali silaturahim, maka juga aku putuskan tali silaturahmiku kepada dia. Ar-Rahim, kata Allah, yang bergantung di arsy pernah berkata, barang siapa yang menyambungkan tali silaturahim, Allah akan menyambungkan tali silaturahminya kepada dia. Dan barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, Allah juga akan memutuskan
tali silaturahimnya kepada dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah beberapa catatan ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, dan beberapa hadis Nabi yang mengkonfirmasi sekaligus menguatkan kita betapa perintah silaturahim ini ajaran yang sangat utama di dalam ajaran agama kita, agama Islam. Yang selanjutnya kita akan bicara tentang kenapa sih filosofi apa yang kemudian kita bisa letakkan untuk memaknai silaturahim dan mengatakan bahwa silaturahmi ini penting. Paling tidak ada beberapa landasan filosofi dan sebab hakiki kenapa silaturahmi ini menjadi penting. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa silaturahmi penting? Karena rahim itu setelah ditetapkan oleh Allah sendiri sebagai namanya. Ada sebuah hadis qudsi riwayat At-Tirmidzi, Allah mengatakan Anar Rahman. Saya ini yang maha pengasih. Wa khalaqtur rahim min ismi, kata Allah. Dan saya telah tetapkan rahim itu sebagai namaku. Bayangkan, Allah telah menetapkan rahim itu sebagai nama Allah itu sendiri. Oleh karenanya Allah mengatakan paman wasolaha wasolatu. Oleh karena barang siapa di dalam hidupnya selalu membawa namaku Ar-Rahim. Dengan apa? Menyebarkan rahim. Selalu bersilaturahim. Saya juga akan sambung tali silaturahim kepada dia. Waman qata'aha batatsu. Tetapi barang siapa memutuskan tidak bersilaturahim, dalam arti apa? Tidak menggunakan, membawa nama Allah dalam kehidupannya, tetapi mencederainya dengan memutuskan tali silaturahmi, aku juga akan putuskan tali silaturahimku kepada dia. Yang kedua, kenapa silaturahmi menjadi penting? Karena sejatinya agama kita mengajarkan bahwa orang yang beriman, terutama ini, adalah hakikatnya satu. Banyak ayat yang mengabarkan kepada kita bahwa kemudian kita ini sejatinya satu. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah. Artinya berpegang teguh apa? Bersatu, bersilaturahim, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Ini penting sekali. Bahwa apa? Kita disuruh berpegang teguh. Talinya apa? Agama kita. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Sebab kalau kita bercerai-berai, kemudian kita menjadi lemah, saling menyakiti, bukannya tambah kokoh, maka tambah ringkih. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan. Bahwa orang beriman dengan mukmin yang lain, kita ini, Rasulullah menggambarkan seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhum baddo, yang saling menguatkan. Namanya bahan-bahan bangunan itu bukan untuk saling saling menjegal, bukan saling melemahkan, tetapi justru semen ketemu pasir, ketemu yang lainnya, jadi satu bangunan itu karena apa? Karena saling ingin menguatkan. Oleh karenanya menjadi penting Rasulullah menggambarkan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu kalbunyan, seperti bangunan yang utuh, yashuddu ba'duhum ba'do, yang kemudian saling menguatkan. Bahkan Rasulullah dalam hadis Muslim memberikan sebuah ilustrasi, masalul mu'minina, sesungguhnya perumpamaan orang yang beriman, fi tawadihim, di dalam kasih mengasihinya, watarohim humihim, di dalam saling mencintainya, wata'atufihim, dan saling mengasihinya, saling memuliakannya. Itu masalul jasad, seperti tubuh yang satu, Bapak Ibu sekalian. Digambarkan begitu indah. Jadi seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam konteks saling mengasihi, saling mengayomi, saling mencintai, itu digambarkan oleh Rasulullah kal jasad, seperti satu tubuh. Idashtaka minhu udwun, apabila seperti satu tubuh, kalau ada bagian tubuh ini yang sakit, maka kemudian tada'alahu sa'iro, maka kemudian akan merasakan bagian tubuh yang lain bisyahri wal huma, dengan kurang tidur, bahkan demam. Ya, maka yang sakit giginya, tidak giginya saja kan, kemudian yang merasakan rasa sakit itu, tetapi seluruh tubuhnya juga merasakannya, bahkan dengan demam, dengan panas, tidak bisa tidur, dan sebagainya. Oleh karenanya memang
Rasulullah betul-betul menggambarkan begitu indah kenapa silaturahmi menjadi penting. Yang ketiga, silaturahmi menjadi penting, filosofinya apa? Bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian kita bahagia sendirian. Karena apa? Allah menggambarkan kalau bicara tentang manusia, itu kadang-kadang menggunakan kata-kata bashar. Kalau basar di dalam Al-Quran, itu manusia dalam konteks fisik. Kadang-kadang menggunakan kata-kata apa? Menggunakan kata-kata annas. Kalau menggunakan kata nas, itu manusia sebagai makhluk sosial. Kadang-kadang Al-Quran menggunakan kata-kata insan. Kalau insan itu makhluk yang fisik sekaligus spiritual. Maka ada istilah insan kamil, manusia paripurna, bukan nas kamil. Bukan kemudian atau kemudian menggunakan kata-kata basyarun kamil. Karena apa? Insan itu adalah makhluk yang berdimensi fisik sekaligus berdimensi rohani. Sedangkan kalau menggunakan kata-kata nas, ternyata dimensinya sosial. Dan ini paling banyak diulang dalam Al-Quran. Kurang lebih 240 kali Al-Quran menggunakan kata-kata anas. Artinya apa? Kalau kita sebagai makhluk sosial, artinya apa? Kita tidak bisa hidup bahagia sendirian. Maka kemudian silaturahmi menjadi sebuah yang niscaya. Bahkan Rasulullah mengabarkan hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian mendapatkan pertolongan, mendapatkan rezeki gara-gara orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kalian. Bayangkan kita punya rumah mewah. Gara-gara apa? Tidak bisa kita bangun sendiri. Gara-gara silaturahmi dengan banyak orang. Ada tukang bangunan, ya. Ada kemudian orang-orang yang kemudian bekerja sebagai arsitek. Semuanya berkontribusi. Itu artinya apa? Semuanya bersilaturahim. Kita punya rumah, rumahnya tingkat 2. Kalau nggak ada orang-orang yang membantu mengurusnya, kita nggak bisa menikmati rumah yang mewah itu. Kita bisa makan nasi dengan nasi yang sangat pulen. Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian kita nanam sendiri, kemudian merawat padinya, kemudian kita tumbuk, kemudian kita masak. Kapan kita menikmati hidup? Maka Rasulullah mengingatkan, jangan kau remehkan orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang papa, orang-orang yang mohon maaf secara rezeki kemudian miskin. Karena apa? Karena kita bahagia gara bantuan apa yang mereka kontribusikan kepada kita. Kita bisa menikmati membaca buku, gitu, menikmati mobil yang bagus, kemudian tidak repot-repot karena apa? Mungkin ada driver yang membantu kita. Jadi semuanya kalau kita merasakan bahwa kita makhluk sosial, yang namanya makhluk sosial itu adalah dia akan bahagia ketika berdampingan dengan orang lain. Tidak mungkin makhluk sosial itu bisa hidup bahagia sendiri. Oleh karenanya, maka kemudian filosofi itu menjadi penting. Tidak mungkin kita kemudian menggapai kebahagiaan dengan apa? Memutuskan tali silaturahim. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini penting menurut saya tentang hakikat silaturahmi. Orang sering lupa, sering mengucapkan kata-kata silaturahim, tapi lupa hakikatnya. Silah itu maknanya menyambung Bapak Ibu sekalian. Rahim itu kebaikan. Di dalam kata silaturahim, pertama ada konteks apa? Konteks aktif. Jadi yang namanya muslim sejati itu selalu aktif menyambung tali silaturahim. Bukan kemudian pasif. Maka Rasulullah kan mengatakan laisal wasil bil mukafi. Bukan disebut silaturahim yang sejati itu membalas kunjungan. Jadi misalkan ada sahabat kita datang ke rumah kita, kemudian lain waktu saya akan berkunjung ke rumah Anda ya. Wah, itu kemudian itu bukan silaturahmi kata Rasulullah. Itu pasif. Kita ditraktir teman kita, kemudian kita bilang minggu depan gantian saya yang naktir. Tidak. Di dalam kata silaturahim berharap apa? Anjuran bahwa muslim sejati menjadi pionir-pionir. Orang yang menjadi orang yang selalu aktif menyebarkan rahim. Apa itu rahim? Kebaikan, pertolongan, kemudahan, atau hal-hal baik lainnya. Maka ketika kita bicara rahim artinya apa? Diharapkan setiap orang berkontribusi secara aktif, memberikan sesuai dengan kemampuannya untuk apa? Untuk demi kebaikan, menyebarkan hal-hal yang manfaat buat orang lain. Itulah hakikat silaturahmi. Kenapa kemudian Rasulullah mengatakan sil man kotoaka.
sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Wa'ti man haramaka, berbagilah kepada orang yang pelit dengan Anda. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan laisal wasil bil mukafi, bukanlah disebut silaturahim yang hakiki ketika engkau membalas kunjungan, tetapi walakinal wasil, sesungguhnya silaturahmi yang sejati adalah alladzi wasola, seseorang yang menyambung tali silaturahmi bagi orang yang memutuskannya. Jadi itu luar biasa. Kenapa sejak awal tadi saya mengawali dengan mengatakan silaturahmi adalah salah satu inti dari ajaran Islam. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, apa manfaat silaturahim? Kita yakin betul ya, ada sebuah kaidah bahwa apapun yang diperintahkan Allah itu pasti demi kemaslahatan dan manfaat kita sebagai manusia, sebagai objek yang diperintahkan. Silaturahmi itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita manfaatnya. Oleh karenanya mari kita lihat manfaat apa saja yang kemudian kita dapatkan kalau kita selalu bersilaturahim. Yang pertama Rasulullah mengatakan kalau kita ingin dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, silaturahim menjadi satu cara yang ditawarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Apa maknanya panjang umur? Para ulama membedakan, memaknai, berbeda pendapat tentang panjang umur ini. Kan umur sudah ditentukan, ajal itu kan kontrak kita. Ternyata yang namanya panjang umur ini lebih bersifat majasi, lebih bersifat kiasan. Maknanya apa? Kalau orang sering bersilaturahmi, sering berbagi kebahagiaan, sering memberikan apa? Memberikan manfaat buat orang lain, itu maknanya apa? Umurnya melampaui kemudian batas umur fisiknya. Maka orang-orang baik itu Bapak Ibu sekalian, walaupun umurnya cuma 70, itu dikenang oleh banyak orang. Karena apa? Karena silaturahimnya. Seakan-akan itu hidupnya kemudian tidak pernah meninggal. Bayangkan Rasulullah SAW 15 abad yang lalu telah meninggalkan kita. Tetapi Rasulullah hakikatnya hidup sampai hari ini. Tidak ada sedetik pun sampai hari kiamat kelak itu tidak ada orang yang tidak menyapa Rasulullah. Selalu orang membaca sholawat seakan-akan Rasulullah hidup. Maka kemudian kalau kita mau umur kita panjang melampaui umur fisik kita, perbanyak silaturahim. Dan kalau mau dimudahkan rezeki, ternyata banyakin silaturahmi. Dalam bahasa bisnis mungkin banyakin networking kita. Lebih banyak orang yang kita kenal, lebih banyak orang yang kemudian jaringan kita. Tentunya rahim ya harus dengan kebaikan. Maka pintu-pintu rezeki Allah akan bukakan kepada kita. Minimal kalau kita berkunjung ke sahabat, ke teman, minimal rezeki gitu, minuman, ya ada makanan dan sebagainya. Dan di situ ada ruang-ruang pintu-pintu rezeki yang Allah bukakan bagi orang yang kemudian selalu bersilaturahim. Panjang umur secara kiasan, dan kemudian Allah mudahkan rezeki. Yang kedua, kalau kita senantiasa istiqomah silaturahmi dalam kondisi apapun hidup kita, maka Allah akan selalu menyayangi kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah sendiri mengatakan lewat hadis riwayat Imam Ahmad, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, bersilaturahimlah dengan mereka, bagi kebahagiaan kepada mereka, permudah urusan-urusan mereka, maka Allah yang di langit akan menyayangi kita, akan menolong kita, akan memudahkan urusan-urusan kita. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik kalau kita silaturahim, ternyata di dalam surat Ar-Ra'd yang saya bacakan tadi, ayat 19 nanti dibaca ya, surat ke-13 ayat 19 sampai 25, Allah itu kabarkan sesuatu yang menarik. Karena apa? Kalau orang nanti silaturahim di dunia, maka Allah akan janjikan surga Aden namanya. Surga Ad itu bagi orang-orang yang selalu menjalin tali silaturahim. Bahkan di dalam rangkaian ayat 19 sampai 25 itu, nanti kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, kemudian dari kakek buyut kita, bahkan sampai anak keturunan kita, gara-gara kita menjalin hubungan tali silaturahim. Dan tentunya yang paling utama adalah
kita bisa berkumpul di surga dengan satu password yang sama. Apa? Iman yang sama. Sebegitu luar biasa silaturahmi itu manfaatnya sampai kemudian ke akhirat. Allah janjikan surga yang namanya surga Aden khusus diberikan kepada orang-orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Itu yang keempat. Yang kelima, setelah kita tahu perintah silaturahim, setelah kita tahu hakikat filosofi kenapa bersilaturahim, setelah kita tahu manfaatnya, dan setelah kita tahu bahwa silaturahim ini sebenarnya aktif seharusnya, bukan menunggu orang bersilaturahmi, orang berbagi, orang datang ke rumah kita baru kita balas. Oleh karenanya tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus melaksanakan perintah Allah itu, karena tadi Allah tawarkan begitu banyak manfaat dan faidah kepada kita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bersilaturahim? Bentuk-bentuk macam-macam silaturahmi apa saja yang kita bisa lakukan dengan kondisi sekarang, misalkan kondisinya COVID-19. Gimana nih Pak Ustadz? Kata repot, nggak boleh berkerumun, padahal disuruh bersilaturahim. Para ulama mengabarkan kepada kita paling tidak ada 4 macam silaturahmi yang kita bisa lakukan. Pertama adalah silaturahmi fisik. Silaturahmi fisik, silaturahmi yang menurut saya tidak bisa diganti ya. Ketika kita ketemu dengan orang lain, ada tatapan mata yang saling memandang, ada senyuman, ada bersalaman, kadang ada berpelukan dan sebagainya. Tidak bisa diganti. Ini silaturahmi yang luar biasa. Oleh karenanya kadang-kadang video call nggak cukup, kadang-kadang telepon nggak cukup. Tetapi dalam kondisi tidak normal, COVID-19, kemudian prokes harus kita tegakkan, maka silaturahmi fisik kita tunda untuk sementara waktu. Jangan memaksakan mudik, karena kalau mudik berarti kita juga menyalahi aturan agama. La dzarara wala dziror, kata Rasulullah mengatakan, jangan engkau memberikan mudarat kepada orang lain. Sebab kalau kita mudik, sementara kita tidak tahu apakah kita membawa kemudaratan, apakah kita terserang kena virus atau tidak, jangan-jangan niatnya silaturahmi, tetapi kemudian memberikan sesuatu yang mudarat atau negatif kepada orang lain. Silaturahmi fisik kita tunda sejenak, kita ganti dengan silaturahmi yang lain yang kemudian makna silaturahmi menyebarkan, menyambung kebaikan itu tidak tercederai. Gara-gara semangat kita untuk mudik, semangat kita untuk bersilaturahmi fisik, tetapi ada hal-hal yang kemudian mudarat yang kita bawa sebagai akibat semangat kita yang kemudian untuk memaksakan secara fisik silaturahminya. Karena apa? Karena para ulama menawarkan kepada kita ada silaturahmi bentuk lain, namanya silaturahmi ilmu. Namanya silah itu pokoknya menyambung, rahim itu kebaikan. Silaturahmi ilmu. Hari ini kita lagi silaturahmi ilmu. Maka kemudian hari ini tuh Masya Allah, kata lihat banyak grup, banyak pengajian, itu Masya Allah luar biasa. Masing-masing fastabikul khairat, masing-masing berlomba untuk berbagi ilmu. Yang kadang-kadang saking semangatnya, dapat broadcast dari temannya, video, ilmu, konten, tulisan, belum sempat dibaca sudah di-share buat orang lain. Saking semangatnya. Ya, ternyata setelah dibaca, setelah di-share, ternyata isinya tidak begitu bagus gitu. Saking semangatnya gitu. Oleh karenanya walaupun silaturahmi ilmu ini penting sekali, tetapi juga namanya silaturahim, batasannya apa? Ilmunya harus yang manfaat. Ya. Yang kita share harus ada edukasinya. Ada konten yang positif, mengajak orang lain menuju kemaslahatan, bukan sebaliknya. Saya kan ingin silaturahmi ilmu, tetapi kita lihat dulu isinya apa. Yang namanya silaturahmi fisik banyak keterbatasan. Ya. Buktinya sekarang saja malah dilarang ya untuk sering-sering berkerumun, bersilaturahmi dan sebagainya. Maka kita ganti, kita alternatif lain namanya silaturahmi ilmu. Silaturahmi ilmu itu masanya luar biasa, lebih longgar. Bahkan orang yang sudah wafat pun masih terus bisa silaturahmi ilmu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita masih baca bukunya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin dan buku-bukunya yang lain. Walaupun beliau sudah ratusan tahun wafat. Bayangkan kita bisa membaca Sahih Bukhari-nya Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari itu lahir abad ke-3 Hijriah. Sudah berapa ratus tahun meninggalkan kita. Oleh karenanya kalau kita mau terus silaturahim,
nulis. Sehingga kemudian apa? Ilmu kita manfaat. Kita terus bisa menyapa siapapun yang kemudian apa? Yang terus membaca buku-buku kita. Bikin konten-konten kreatif, bikin tulisan-tulisan yang positif, bikin apa video yang kita share di media sosial. Maka kalau itu positif, berarti kita menyebarkan ilmu dan kita terus akan mendapatkan manfaat ketika orang yang membaca, mendengarkan, melihat video kita kemudian apa? Berubah diri menjadi lebih baik dan mengamalkan apa yang kita ajarkan. Jadi silaturahmi ilmu ini bisa lintas generasi, bisa menyapa siapapun dan kemudian manfaatnya luar biasa dibandingkan silaturahmi fisik. Ini silaturahmi yang kedua. Yang ketiga, bentuknya silaturahmi sosial. Nah, ini yang sangat dianjurkan ya dalam kondisi COVID. Banyak teman-teman kita terdampak COVID, banyak yang kemudian di PHK, banyak yang kemudian secara ekonomi kemudian terganggu juga. Oleh karena lebih-lebih bulan Ramadan kan, bulan solidaritas sosial, Rasulullah pun di bulan Ramadan itu mengakselerasi. Rasulullah kata Bunda Aisyah, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Tetapi ketika bulan Ramadan, Rasulullah itu dermawannya meningkat berkali-kali. Oleh karena mari kita lakukan namanya silaturahmi sosial. Maknanya apa? Seluruh kegiatan kita yang bersifat hablum minan nas, yang di dalam kegiatan itu ada sesuatu yang kita sumbangsihkan. Apapun itu namanya silaturahmi sosial. Yang punya tenaga, ayo dengan tenaga. Yang punya harta, ayo silaturahmi sosial dengan kemudian dengan uangnya. Yang punya apapun. Jadi tidak ada alasan untuk tidak silaturahmi sosial. Seluruh kegiatan yang bersifat sosial, yang bersifat hablum minan nas, untuk siapapun, asal kemudian berdampak positif, itu bentuk silaturahmi. Yaitu berbagi, menyambung kebaikan, kemuliaan, kemudahan, dan hal-hal positif lainnya. Silaturahmi fisik masih banyak keterbatasan. Silaturahmi ilmu lebih longgar, bisa lintas generasi. Bahkan kita masih terus bersilaturahmi walaupun kita sudah tiada nanti. Silaturahmi sosial bisa dalam bentuk apapun. Yang punya tenaga monggo silahkan menyumbangkan tenaganya. Yang punya materi menyumbangkan materi. Yang bisa memberikan ide-ide yang positif, sumbangkan dengan ide positif sehingga kegiatan sosial bisa terwujud dengan maksimal. Yang keempat, ini silaturahmi yang tidak boleh tidak, kita tidak punya alasan untuk tidak melakukan. Apa Ibu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Silaturahmi rohani. Silaturahmi bukan saja lintas generasi, tapi lintas dunia. Walaupun kita sudah kemudian seseorang yang bersifat, yang hidup di dunia, bisa bersilaturahmi dengan orang yang di alam barzah. Bisa silaturahmi dengan orang-orang yang sudah wafat mendahului kita. Apa? Lewat doa. Maka doa masa tidak punya kesempatan. Kalau silaturahmi fisik kita bilang lagi nggak boleh Pak Ustadz. Silaturahmi ilmu, saya nggak punya ilmu yang cukup untuk disebar, untuk di-share, untuk disilaturahimkan. Saya secara sosial saya tidak punya apa-apa yang bisa saya bagi. Doa ayo kita sebar sebagai wujud silaturahmi kita. Kita bisa bersilaturahmi dengan Rasulullah. Masya Allah. Seseorang itu kalau baca sholawat kata Rasulullah, barang siapa sholawat kepadaku, aku meminta Allah untuk mengembalikan rohku agar aku bisa menjawab langsung sholawatnya orang yang bersolawat kepadaku. Kita bisa bersolawat dengan para sahabat Nabi, dengan kirim Fatihah buat mereka. Kita bisa bersilaturahmi secara rohani dengan orang tua kita, mungkin yang sudah tiada, dengan doa-doa yang kita panjatkan di setiap kita mengingat mereka. Kita bisa bersilaturahim rohani dengan para pengarang kitab-kitab yang kita baca. Maka dalam tradisi pesantren, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita baca buku, salah satu adabnya adalah kirim Fatihah kepada pengarang kitab itu. Jadi sebelum baca Ihya Ulumuddin itu pasti kiainya mengatakan, ayo setelah silaturahmi kepada Rasulullah, kepada para sahabat, sebagai apa? Menghubungkan diri secara rohani dengan para kekasih Allah, biasanya dikhususkan. Mari kita kirimkan hadiah Al-Fatihah li sahibi Ihya Ulumuddin. Untuk pengarang Al-Musannif, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, Syekh Abdul Hamid Al-Ghazali. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini sama dengan meminta izin kepada Imam Al-Ghazali dan mohon keberkahan dan ilmu yang akan kita baca, ilmu yang manfaat dan kemudian memberkahi
kita semua. Itu adab yang selalu dijaga betul ya di dalam tradisi pendidikan di pesantren. Silaturahmi rohani. Ini tidak ada alasan. Saya bisa bayangkan kalau para pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang tersebar di seluruh dunia ini, setiap habis sholat bayangkan, kita silaturahmi rohani. Habis sholat fardu, kemudian kita ya Allah, saya baca suratul Fatihah, mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat saya, para pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, dimanapun mereka berada, mudah-mudahan kau jaga kesehatannya, kau kuatkan iman yang kau jauhkan dari segala macam bala dan bencana, engkau istiqomahkan di jalan Allah, lahumul Fatihah. Itu dahsyatnya luar biasa. Tanpa harus kita, kata-kata Rasulullah kan begitu, doa terbaik itu doa yang seseorang yang didoakan itu kemudian tidak tahu kalau didoakan. Jadi setelah baca Fatihah, setelah habis sholat, ya nggak usah di-share di grup para pejuang subuh, Anda sudah saya doakan semua. Malah nanti keikhlasannya terkurangi. Sebegitu luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan kalau ada satu alat teknologi yang bisa mengcapture gitu ya, meneliti apa energi silaturahmi yang kemudian terus saling dikirimkan di antara para pejuang subuh, itu masya Allah mungkin energinya luar biasa ya. Itu silaturahmi yang keempat yang kita bisa lakukan. Jadi paling tidak ada 4 macam kita bisa melaksanakan perintah Allah dalam banyak hadis dan ayat tadi untuk melakukan silaturahmi. Silaturahmi fisik, banyak keterbatasan. Silaturahmi ilmu, ini lebih luas cakupannya. Kemudian silaturahmi sosial, dengan ilmu, dengan harta kita, dengan perhatian kita, dengan tenaga kita, agar secara sosial memberikan banyak manfaat dan membantu orang lain. Dan ada silaturahmi rohani yang bukan saja lintas masing-masing kita yang hidup, tetapi kepada orang yang sudah wafat juga kita bisa berikan. Itu yang kelima. Yang keenam terakhir sebelum kita diskusi, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mau bicara tentang objek silaturahmi. Kepada siapa sesungguhnya kita harus bersilaturahmi? Nah, seringkali ketika kita bicara silaturahmi itu lompat kepada orang lain. Sehingga kemudian tahap pertama dan kedua, padahal ini sangat menentukan ya. Ini inputnya. Kalau tahap pertama sama kedua silaturahmi itu sudah selesai, maka kemudian silaturahmi kepada orang di luar diri kita itu semacam buahnya saja. Tetapi kalau satu kedua ini belum kita bereskan silaturahminya, maka bersilaturahmi dengan orang lain menjadi tidak tulus. Kadang-kadang hanya sekedar ada vested interest, ada kepentingan-kepentingan kita berbuat baik. Maka yang pertama, objek silaturahmi yang mesti kita jaga, kita perbaiki apa? Silaturahmi sama Allah. Seringkali ini kita tidak kita perbaiki, tidak kita terus evaluasi silaturahmi kita sama Allah. Kalau mau ketemu sama orang, bersilaturahmi sama orang itu persiapannya luar biasa. Tapi kalau ketemu sama Allah, kadang-kadang silaturahminya tidak dengan persiapan seperti dengan manusia. Bayangkan Allah panggil kita lewat panggilan adzan. Itu Allah ingin bersilaturahmi dengan kita. Maka sholat itu aqimus sholah lidzikri. Surat Tauha ya, surat 20 ayat 14. Tegakkanlah sholat untuk bersilaturahim, berkomunikasi dengan aku. Maka kemudian kalau hubungan kita sama Allah sudah luar biasa terjaga, kita terus nyambung, connected sama Allah, berarti silaturahmi kita sama Allah sudah terjalin. Silaturahmi dengan Allah juga bermakna kita betul-betul sami'na wa ata'na. Hubungan kita sama Allah itu apa? Ya Allah, saya terima, saya dengar perintahmu, saya lakukan. Itulah silaturahmi yang benar. Silaturahmi kepada Allah maknanya apa? Juga terus berprasangka baik kepada Allah. Jadi hubungan kita sama Allah, silaturahmi sama Allah harus dibereskan dulu. Sebab kalau hubungan kita sama Allah saja belum beres, padahal ini input ya, maka outputnya hubungan sama orang lain juga pasti gitu ya, kemudian menjadi problem. Oleh karenanya, mari kita perbaiki silaturahmi kita sama Allah, perintah-perintah Allah kita laksanakan, larangan-larangannya kemudian kita hindari, kita tinggalkan, prasangka baik sama Allah terus kita jaga. Karena apa? Karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dzanni abdi, saya ini sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku.
Kalau prasangka kita, silaturahmi kita sama Allah, prasangka buruk, maka itulah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena jaga betul hubungan kita sama Allah. Kalau mau melakukan sesuatu baca basmalah, itu bagian dari silaturahmi dengan Allah. Meminta izin kepada Allah. Karena seluruh yang kita miliki ini, yang kita gunakan adalah fasilitas dari Allah. Allah katakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Maka bagian dari adab silaturahmi sama Allah adalah kalau mau menggunakan seluruh yang ada di langit dan di bumi, termasuk fasilitas yang ada dalam diri kita, minta izin sama Allah. Itu bagian dari silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kemudian kita memutuskan tadi silaturahmi sama Allah. Artinya apa? Jangan pernah ghaflah. Jangan pernah tidak mengingat Allah dalam kehidupan kita. Zikir menjadi sesuatu yang penting dan terus kita jaga di dalam semua momen kehidupan kita sehingga silaturahmi kita sama Allah terus terjaga. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Barang siapa memperhatikan urusan akhiratnya, Allah akan memperhatikan urusan dunianya. Barang siapa menjadi penasihat bagi dirinya sendiri, Allah akan menjadi penjaganya. Masya Allah, sebuah ungkapan Ali bin Abi Thalib yang luar biasa, yang memberikan penekanan bahwa silaturahmi sama Allah mesti terus dan terus kita perbaiki. Yang kedua, sebelum kita ketiga sampai ke 10 yang lebih bersifat eksternal, mari silaturahmi, perbaiki silaturahmi kita dengan diri kita sendiri. Jangan-jangan kita nggak adil sama diri kita. Jangan-jangan perhatian kita sama diri kita ini hanya fokus kepada hal yang bersifat fisik. Padahal Allah berikan kita potensi 5. Ada yang fisik, ada akal, ada kolbu, ada hati, ada nafsu, ada rohani. Seberapa banyak perhatian kita itu fokus di mana? Jangan-jangan silaturahmi kita belum paripurna. Lebih fokus kepada hal yang bersifat fisikal. Yang selalu kita perhatikan yang bersifat fisik. Gitu ya. Wajah kita, pakaian kita, fashion kita, dan sebagainya. Apakah akal kita sudah kita silaturahimi? Yang namanya apa? Makanan fisik, ya pasti yang terbaik kita berikan. Tapi akal juga butuh makanan. Makanannya akal apa? Membaca, ilmu gitu. Hati kita butuh makanan. Apakah juga sudah kita berikan buat mereka yang terbaik? Apa makanannya hati? Zikir. Rohani kita apa? Butuh makanan. Makanannya apa? Hal-hal yang baik yang membuat kita lebih dekat sama Allah. Nafsu kita makanannya apa? Keinginan-keinginan yang positif. Kita harus arahkan. Maka kalau orang sudah bersilaturahmi dengan dirinya dengan baik, insya Allah silaturahmi dengan orang lain menjadi buahnya saja. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian bicara dengan lisan kita? Ya Allah, terima kasih ya lisan, karena hari ini engkau betul-betul menjaga apapun yang kau ucapkan, kemudian ucapan-ucapan yang baik. Terima kasih ya mata, hari ini engkau mampu dan mau bekerja sama hanya melihat yang positif, yang baik. Terima kasih kakiku ya, hari ini engkau menghantarkan aku untuk sholat, menghantarkan aku untuk menjemput rezeki. Apakah kita pernah di saat keheningan malam kita terima kasih kepada seluruh anggota badan kita yang membuat kita menjadi pribadi dan hamba Allah yang baik? Kalau ini terbiasa kita lakukan, kita berdamai dengan diri kita, bersilaturahmi terus dengan diri kita, kita berikan hak-haknya kepada diri kita. Ingat satu hadis, saya pernah sampaikan atau tidak ya? Ada satu hadis namanya Abdullah bin Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu Bapak Ibu sekalian itu terkenal sholat sepanjang malam. Kemudian Rasulullah ketika bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, saya dengar kamu ini kalau malam nggak pernah tidur. Gitu. Apakah benar? Dan kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah benar. Apa yang kau dengar, memang saya kalau malam nggak pernah tidur, saya sholat terus. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan kau lakukan itu lagi ya, sahabatku Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah mengatakan apa? Badanmu itu punya hak untuk istirahat. Matamu itu punya hak untuk juga tidur. Gitu. Istrimu itu punya hak untuk apa? Untuk ditemani.
tetanggamu itu cuma punya hak untuk apa? Disilaturahimi. Sebegitu luar biasanya bahwa Rasulullah juga mengingatkan gitu. Orang yang kemudian memforsir badannya untuk terus bekerja tanpa lelah, tanpa istirahat, itu artinya apa? Dia tidak bersilaturahmi dengan dirinya sendiri. Kalau Allah sudah kita silaturahimi, tentunya ini tanpa saya harus menyebut, Rasulullah juga menjadi bagian dari yang mesti kita jaga silaturahminya. Kalau Allah sudah kita silaturahim, hubungan kita sama Rasulullah juga sudah punya hubungan yang betul-betul ya, ada kecintaan yang tumbuh pada kanjeng Nabi, kepada diri kita juga sudah beres, maka kemudian baru kita mulai silaturahmi kepada sesuatu yang di luar diri kita. Yang ketiga kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Surganya kita tergantung ridhonya orang tua. Bahkan Rasulullah mengatakan, kedua orang tuamu adalah tiket surgamu. Mari kita perbaiki hubungan dengan orang tua kita. Jangan memaksakan pulang kampung. Kalau kemudian sayang kepada kedua orang tua kita, masih banyak jalan yang kita bisa lakukan tanpa harus kemudian silaturahmi fisik kalau kondisinya tidak normal seperti ini. Kemudian yang keempat, silaturahmi kepada orang yang sekasur dengan kita, dengan pasangan kita. Ayo kita rubah cara-cara berkomunikasi, saling memuliakan dan sebagainya. Sebab apa? Salah satu yang paling penting hubungan dengan orang yang sekasur dengan kita adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Saling menutupi aib pasangan kita. Sehingga kemudian apa? Betul-betul kita bisa jaga, saling berbagi, saling berikan yang terbaik buat pasangan kita. Kemudian yang kelima, kepada orang yang sedapur dengan kita. Ayo kita jaga silaturahmi dengan orang-orang yang tinggal di rumah kita. Dengan pasangan kita, saudara kita, putra-putri kita, bahkan orang yang membantu di rumah kita. Perlakukan mereka dengan apa? Perlakuan yang terbaik. Intinya apa? Silaturahmi. Dengan orang-orang yang betul-betul mungkin mereka bekerja dengan kita. Tapi wajib kita silaturahmi kepada mereka. Kalau ini kita kerjakan luar biasa. Kalau orang sudah sedapur sudah, kemudian kepada tetangga kita. Nah, tetangga ini luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, saya ini diwasiati oleh Jibril, diwanti-wanti sama Jibril untuk baik sama tetangga. Sampai saya nyangka bahwa tetangga itu akan mewarisi saya. Saking luar biasanya. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis yang agak panjang, haknya tetangga itu ada 8 yang mesti kita kemudian tunaikan. Kalau mereka mengundang, kita harus datang. Kalau mereka sakit, kita harus jenguk. Kalau mereka minta bantuan, kita bantu dengan semampu kita. Bahkan kalau kita punya masakan, kan kata Rasulullah, perbanyak kuahnya agar tetangga juga kemudian mendapatkan silaturahmi lewat kuliner kita. Bahkan kalau kita membangun bangunan, itu tidak boleh membangun bangunan yang mengganggu sirkulasi udara bagi tetangga kita, apalagi sampai dalam kasus itu menutup aksesnya dan sebagainya. Itu silaturahmi yang mesti betul-betul kita jaga. Dan kemudian ada silaturahmi seiman ya, sama sesama muslim kita juga jaga betul. Tadi Rasulullah mengatakan seperti bagian tubuh kita yang satu. Kemudian selanjutnya adalah silaturahmi dengan orang yang seunsur dengan kita. Apa? Sesama manusia. Ada namanya ukhuwah basyariyah. Sesama manusia tidak harus memandang bahasanya, memandang agamanya, memandang bangsanya. Mereka satu adalah hamba Tuhan, mereka sama-sama manusia. Harus kita pastikan siapapun yang ketemu dengan kita mendapatkan silah ar-rahim dari kita, mendapatkan hal yang positif, mendapatkan bantuan, mendapatkan manfaat dari kehadiran kita. Jangan kita pastikan kehadiran kita tidak boleh merugikan atau mendolimi mereka. Terakhir, silaturahmi juga harus meliputi kepada sesama makhluk Allah. Itulah esensi dari Rasulullah ketika diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah saya utus engkau wahai Muhammad kecuali memberikan rahmat kepada seluruh semesta. Jadi kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada siapapun, kita pastikan tidak merusak mereka. Kita pastikan kehadiran kita bisa menjaga tanaman, kehadiran kita bisa menjaga, kemudian tidak sembarangan. Kan banyak kasus ya, orang kemudian menyiksa hewan, sehingga kemudian ada kelompok-kelompok di dunia ini yang memang concernnya itu, ada orang yang kelompok yang menyayangi orang utan, ada kelompok yang menyelamatkan hewan tertentu dan sebagainya. Itu luar biasa. Kalau diniatkan sebagai silaturahmi kepada sesama makhluk Allah, itu sama dengan melaksanakan perintah Allah.
bersilaturahmi sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, luar biasa ternyata salah satu inti ajaran Islam adalah silaturahim. Dengan silaturahmi objeknya yang begitu banyak yang saya sampaikan tadi, saya membayangkan maka kedamaian di muka bumi insya Allah akan terwujud. Maka pertikaian antar madhab, pertikaian antar agama, antar negara, antar sesama, antar kelompok, antar ras semakin berkurang kalau semua orang kemudian punya prinsip silaturahim. Saya akan menjadi orang yang aktif menyebarkan kebaikan dengan objek yang 10 tadi, mulai dari kepada Allah, kepada tentunya ini yang mukmin ya, kepada Rasulullah, kepada diri sendiri dan kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan sampai kepada sesama makhluk Allah. Semoga juga dengan silaturahmi, dengan cakupan yang luas tadi, kerusakan hutan, ekosistem, kepunahan binatang, semakin kemudian bisa kita minimalisir, dan akhirnya bumi akan damai, tenang dan tentram. Karena apa? Karena energi positif dari penghuninya yang selalu berkomitmen untuk bersilaturahmi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 6.30, mudah-mudahan bermanfaat. Mari Bapak Ibu sekalian kita sempurnakan diskusi kita tentang silaturahmi ini dengan mungkin ada yang menambahkan, mungkin ada pertanyaan dan sebagainya. Silahkan Pak Sujono, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Baru kali ini kita dengar itu. Luar biasa silaturahmi rumah. Itu dalamnya Pak Ustadz. Saya nanti titipkan ke Pak Asril. Ada catatan 11 lembar, nanti saya kirim lewat beliau dan siap, bisa dilihat di grup. Nanti kita share ke grup nanti. Siap. Baik Pak Ustadz, sebelum kita sampaikan acara tanya jawab, sementara Mas Syahid menyiapkan baca chat, saya bacakan pengumuman dari panitia untuk kajian besok pagi 11 Mei 2021 ada kajian hadis dengan narasumber Dr. Arazi Hasim dengan tema yakin dan takwa. Ini dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian hari Rabu tanggal 12 Mei kajian ekonomi syariah dengan narasumber Dr. Adi Warman Karim MA dengan tema pintu-pintu rizki dari Allah. Kemudian hari Kamis dan Jumat nih. Ini insya Allah nih Lebaran itu hari Kamis itu. Nah, kita libur 2 hari itu. Insya Allah nih itu. Ini nunggu pengumuman dari Departemen Agama dari pemerintah. Nah, kita akan libur 2 hari itu, jeda dulu 2 hari libur. Nah, di sini kita terakhir hari Rabu ini kita terakhir untuk kajian Ramadan. Kemudian kita mulai hari Sabtu kita kembali ke awal kajian rutin kita nanti. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengumuman dari divisi pendidikan ini sudah cukup belum? Dari divisi pendidikan Pak Syahid, baik dari sembako dulu nih. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Pejuang Subuh Pondok Indah telah membagikan paket sembako terhadap tahap ke-13 kepada petugas kebersihan, pedagang, pemulia jenazah, security, jamaah dan warga di sekitar Masjid Raya Pondok Indah dan Kelurahan Pondok Pinang, kepada Bapak dan Ibu para jamaah yang telah berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Kami juga masih memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk berdonasi dakwah dan sosial berikutnya. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh Bapak Irwan Prima Aditya 0811828246 atau bisa mentransfer langsung ke rekening nomor 7220201001 Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Barokallah. Mungkin dari Pak Aidi mau nambahkan, Pak Aidi, dari divisi pendidikan. Pak Aidi belum hadir. Oke, baik. Tapi info kita baru menyelesaikan bedah Iqra batch yang kelima. Terakhir kemarin hari Ahad sudah penutupan.
Iya. Insya Allah akan dibuka lagi program-programnya setelah Lebaran Ramadan ya. Idul Fitri. Baik. Nanti akan kita umumkan mungkin setelah Ramadan nanti ya, kalau sudah buka Ya. gitu ya. Baik. Bapak sekalian, kita ke acara tanya jawab. Mas Said bisa dibacakan chatnya, Mas Said? Baik, saya bantu bacakan Ustadz ya. Silakan. Ini mohon maaf saya bacakan yang ada korelasinya dengan tema kita karena banyak sekali pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Taufik, manfaat silaturahmi adalah memanjangkan usia dan mempermudah rezeki. Boleh dijelaskan korelasi silaturahmi dengan panjang usia serta mempermudah rezeki. Terima kasih. Terus yang senada juga Ustadz, ini dari Pak Hendar, silaturahim bisa memanjangkan usia dan memudahkan rezeki. Itu dari hadis riwayat siapa atau hanya dari tausiah ulama saja? Ya. Itu Ustaz. Ya. Tafadhol. Ya, hadisnya riwayat Bukhari ya. Man habba ibsatallahu fi athari wa nusa'alahu fi rizqi falyasir rahimah. Itu hadis riwayat Bukhari. Nanti teks lengkapnya, tulisan lengkapnya saya kirim lewat Pak Azril ya. Kemudian yang kedua, apa makna Allah panjangkan umur sama perluas rezeki, mudahkan rezeki? Tadi saya juga sudah jelaskan ya kalau tidak salah. Para ulama berikhtilaf ya, apakah umur bisa dipanjangkan gitu. Kemudian karena ajal itu di dalam bahasa Al-Qur'an maknanya adalah kontrak. Kalau orang 4 bulan itu di dalam kandungan, bayi dalam kandungan sudah ditentukan umurnya tahun berapa, kontrak di dunia berapa tahun. Maka para ulama lebih memaknai panjang umur di situ lebih kiasan. Maknanya apa? Kalau orang sering berbagi, bersilaturahmi, maka kemudian umurnya itu akan dikenang melampaui umur fisiknya. Ya, para ulama-ulama itu kan luar biasa ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU itu wafat sudah puluhan tahun yang lalu, tetapi dikenang seakan-akan hidup gitu. Karena apa? Kontribusinya, karena silaturahminya. Banyak orang yang kemudian membuka sesuatu yang baru, membuka lembaga pendidikan, membuka lapangan pekerjaan, walaupun mereka sudah tidak ada, karena menghidupi banyak orang, memberikan manfaat, itu dikenang terus. Maka ada istilah haul ya. Haul itu peristiwa memperingati wafatnya seseorang. Gara-gara apa? Gara-gara kontribusinya selama mereka hidup. Jadi seakan-akan setiap tahun itu mereka hidup lagi. Minimal apa? Hidup apa? Pemikiran-pemikirannya. Maka silaturahmi ilmu tadi itu seakan-akan orang hidup. Imam Al-Ghazali itu dibaca hampir setiap saat di majelis-majelis. Artinya apa? Seakan-akan umurnya panjang. Walaupun fisiknya sudah wafat dalam umur kondisi tertentu. Rasulullah cuma 63 tahun Bapak Ibu sekalian. Tapi Rasulullah hidup di dalam sanubari umat Islam yang 2,1 miliar di seluruh dunia. Seakan-akan hidup. Bagaimana konteksnya dipermudah rezeki? Coba deh, secara sederhana aja. Kita ini kadang-kadang ngomong, ya Allah susah banget cari pekerjaan, susah banget nyari rezeki. Enggak, banyakin silaturahim. Wallahi gitu. Demi Allah kalau kita banyakin silaturahmi ada aja rezeki. Ada aja jalan. Tapi kalau kita di rumah terus itu yang menutup pintu silaturahmi cepet gitu. Kayaknya buntu gitu. Saya tuh punya grup teman-teman SMA, teman-teman aliyah ya, SMA setingkat SMA. Punya grup teman-teman SMP gitu. Ternyata banyak gitu. Yang satu punya produk ini, yang satu menawarkan ini, yang satu ini. Ya pintu rezeki luar biasa. Sehingga saling berkirim sekarang itu. Apa yang bisa saya kontribusikan? Saya punya produk ini, bisa nggak di-share gitu? Saya bisa nggak? Kemarin tiba-tiba di grup yang agak banyak, karena aliyah saya itu 21 angkatan. Kemudian ditutup oleh Kementerian Agama, ada program khusus. Boleh teman-teman Japri ya, yang punya beras dengan kualifikasi sekian, saya butuh sekian ton setiap bulan. Oh, nanti Japri. Rezekinya luar biasa. Jadi wallahi ini pesan Rasulullah, kalau kita banyakin networking, kalau dalam bahasa bisnis, networking itu mempunyai banyak jaringan, tentunya kalau silaturahmi koridornya harus baik, pintu-pintu rezeki itu luar biasa. Banyakin silaturahmi,
Minimal kalau kita bertamu itu alhamdulillah dah pulang itu kemudian sudah kenyang lah. Kalau dalam tradisi Jawa gitu. Bahkan kalau kita tidak mencicipi makanan yang disuguhkan kepada orang yang kepada tuan rumah, malah dianggap tidak menghormati. Jadi minimal itu secara kuliner, rezeki kuliner sudah kita dapatkan. Belum lagi dengan silaturahmi itu, ya Allah, ternyata begitu banyak celah, begitu banyak begitu banyak informasi, begitu banyak lowongan, begitu banyak pintu rezeki yang Allah akan buka dengan sering bersilaturahmi. Itu makna dari hadis bahwa barang siapa ingin dipanjangkan umur, tanda petik, lebih bersifat kiasan, dan dimudahkan rezekinya, banyakin silaturahmi. Dan itu terbukti kalau kita dengar banyak orang mentestimoni keberhasilan mereka itu apa? Karena banyak teman, banyak bersilaturahmi. Disitulah banyak pintu rezeki. Baik, selanjutnya Ustaz, kalau grup WA dan lain-lain, apakah itu digolongkan solusi ajang silaturahmi di era pandemi ini, Ustaz? Saya kira iya, tetapi koridornya harus rohim ya. Silah itu menyambung, rohim kebaikan. Jadi grup WA itu grup WA atau media atau Instagram atau apapun itu hanya media. Tetapi yang paling utama adalah apa yang dibagi. Yang dibagi harus rohim. Yang dibagi adalah kebaikan. Maka kemudian WA, video call, dan sebagainya menjadi salah satu alternatif cara kita bersilaturahmi. Tetapi yang paling utama sesungguhnya yang perlu betul-betul dicamkan, perlu betul-betul dipikirkan adalah apapun yang kita share itu harus rohim. Itu harus kebaikan. Karena apa? Rohim itu nama Tuhan. Jangan kemudian bersilaturahmi mengatasnamakan nama Tuhan, yang tadi saya sebutkan hadisnya, kemudian isinya sesuatu yang menyakiti grup itu, sesuatu yang memprovokasi, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang lebih mudarat. Sehingga koridor itu menjadi penting agar masih tetap di dalam konteks silaturahmi dan bukannya silah yang lain. Sebab kalau yang kita bagi sesuatu yang tidak manfaat, bukan silaturahim lagi. Karena itu pesan utamanya. Baik, Ustaz, lanjut nih ya. Dari Kang Wanci, katanya kata silaturahim adalah jika kita menjalin atau bertemu keluarga seperti anak, ortu, dan lain-lain yang punya hubungan rahim dengan kita. Sedangkan silaturahmi jika kita menjalin bertemu dengan selain keluarga. Mohon pencerahannya. Ini ada yang senada juga saat pertanyaannya. Ya. Terus dasar kata silaturahim dan silaturahmi itu apa? Terus Pak Ustadz kadang menyebut silaturahim, kadang menyebut silaturahmi gitu, Ustadz. Ya, bahasa kita lebih banyak silaturahim, tapi kalau bahasa Arab yang sesungguhnya tepat itu silaturahim. Ya. Dan kemudian kata rahim itu sebenarnya maknanya sangat umum, ya. Tidak ada, ya tidak khusus bagi yang satu darah saja. Karena ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu apa coba maknanya? Rahim itu sama Rahman itu kalau bedanya sama Rahman ya. Kalau Rahman itu umum, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan kemudahan dari Allah. Kalau Rahim itu khusus, saya hanya memberikan cintaku kepada orang-orang yang mengikuti aturan-aturan dan ajaran-ajaranku. Itu maknanya Rahman sama Rahim. Maka kalau Rahman itu mencakup seluruh makhluk, artinya kelebihan. Rahman itu artinya berlebih, siapapun dapat. Tapi kalau Rahim itu spesial, hanya untuk orang-orang yang kemudian mengikuti aturan-aturan dan ajaran-ajaran Allah. Kalau mau kita konsisten, menggunakan kata-kata silaturahim. Tetapi kadang di bahasa Indonesia sudah terbiasa silaturahmi. Gitu ya. Tidak apalah kemudian, tetapi yang benar dalam kosakata bahasa Arab, yang benar adalah silaturahim. Tidak ada itu rumusnya silaturahmi di dalam bahasa Arab. Kalau kita ngomongin gramatikal ya, kita ngomongin pronunciation dan kemudian
secara tata bahasa yang benar adalah silaturahim. Oke, Ustaz lanjut ini dari Pak Rilmi ini, Pak. Bagaimana dengan kondisi sekarang ini, ya, di mana seolah-olah silaturahim terputus? Apa solusinya? Mungkin ini saat ditambahkan apa? Karena kondisi kita saat ini kan seperti kayak terpecah gitu, saat dulu sebelum masa-masa era-era apa pemilihan presiden itu silaturahmi antar teman yang berbeda itu biasa aja. Nah sekarang ini semakin meruncing, Ustaz. Bahkan saling menyebut dengan sebutan kata hewan itu. ya. Yang ini, yang ini. Nah itu untuk itu solusinya seperti apa gitu, Ustaz, supaya silaturahmi itu bisa terjalin lagi gitu. Banyak faktor ya saya kira Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau masing-masing orang kemudian kembali kepada makna silaturahim yang hakiki, maka kemudian itu akan terkurangi. Ya, silaturahim itu kan idealnya ini inti ajaran Islam ya, bahwa kita boleh berbeda, tetapi tidak boleh perbedaan itu menjadikan kita punya alasan untuk tidak berbuat baik kepada orang tersebut. Tidak ada di dalam agama kita mengajarkan karena perbedaan itu kita diizinkan untuk mendolimi, untuk merusak gitu, properti orang, merusak kehormatan orang dan sebagainya. Wallahi tidak ada satupun ayat yang mengizinkan kita untuk dolim, untuk merusak salah satu inti ajaran Islam yaitu silaturahim. Bahkan kepada musuh kita. Bayangkan begitu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Bahkan tadi saya sampaikan hadis yang berhubungan dengan silaturahmi aja kan. Sil man qata'aka. Sambunglah tali silaturahmi kepada siapapun yang memutuskannya. Wa'ti man haramaka. Berbagilah kepada orang yang kemudian pelit kepada kalian. Bahkan inti ajaran Islam apa? Salam. Inti ajaran Islam itu damai, peace gitu ya. Berbagi kebahagiaan. Rasulullah pun diutus untuk apa? Wa ma'arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Maka kemudian engkau diutus Muhammad untuk menyebarkan rahim, menyebarkan kebaikan kepada semesta alam. Problemnya adalah problem apa? Problemnya banyak, Pak. Problem pertama apa? Problem egoisme. Problem kemudian asobiyah. Asobiyah itu apa? Kecintaan kepada satu kelompok yang berlebih-lebihan. Ini yang menyebabkan kemudian kita merasa sesuatu yang bukan kelompok kita menjadi musuh kita. Nah, asobiyah ini sangat di warning, sangat diperingatkan oleh ajaran agama kita. Jangan pernah asobiyah. Bahkan Rasulullah mengatakan jangan merasa orang Arab itu lebih tinggi dari orang non-Arab. Artinya apa? Artinya asobiyah dilarang sejak zaman Nabi. Tidak ada perbedaan dan tidak ada satu, kata Rasulullah sendiri, tidak ada yang kulit putih lebih tinggi dari kulit hitam, yang Arab lebih tinggi dari non-Arab. Karena Allah sendiri mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan warna kulit, bukan kebangsaan, bukan kekayaan dan sebagainya, apa? Ketakwaan. Itu problem utama ya yang harus kita rubah, bahwa kadang-kadang kemudian asobiyah ini, fanatisme yang berlebihan pada satu pemimpin, pada satu kelompok, ini mengakibatkan orang apa? Tidak bisa menerima perbedaan. Yang kedua, seringkali kecintaan yang berlebih-lebihan. Hati-hati, karena pepatah Arab mengatakan man ahabba syai'an fahuwa abdullah. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budak terhadap apa yang dicintai. Fanatismenya kan luar biasa ya Pak Sugiono ketika mulai pilkada DKI, mulai pilpres, kecintaan. Wallahi demi Allah, kecintaan kita kepada apapun itu kita akan jadi budak. Maka yang terbaik jadi apa? Abdullah. Abdullah itu budaknya Allah dalam bahasa kasar. Tapi itu terbaik. Karena apa? Yang layak itu hanya Allah yang kita kemudian menjadi abdunnya. Tetapi kalau menjadi abdun sesama, itu yang dilarang. Nah kalau orang sudah fanatik, kemudian kecintaannya berlebih-lebihan, yang muncul apa? Yang muncul adalah eksklusivisme. Yang muncul adalah merasa kelompoknya paling benar. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum.
Banyak ayat yang mengatakan jangan engkau menghina kelompok lain, boleh jadi kelompok yang kalian hina lebih baik daripada kalian. Belum lagi problem utamanya apa menurut saya? Tradisi baca kita itu masih sangat rendah. Sehingga apa mudah diombang-ambingkan, mudah diprovokasi. Sehingga kemudian video di-share aja, nggak tahu tahun kapan, kemudian kita mudah tersulut. Oleh karena ayo kembalilah. Kembali apa? Inti ajaran Islam itu apa? Silaturahim. Wong kita tiap hari baca bismillah, kok kemudian isi dari ucapan, pikiran, dan tindak tanduk kita tidak refleksi dari basmalah. Nggak usah pakai ajaran-ajaran yang lain menurut saya. Ayo kita gelurakan silaturahmi, silaturahim. Atau silaturahim, silaturahmi. Saya kadang-kadang suka ini. Karena dua-duanya itu yang satu banding sama. Intinya apa? Pastikan nggak usah muluk-muluk. Masing-masing kita yang hari ini ikut kajian, karena tahu bahwa sebenarnya Rahim adalah nama Allah. Ya Allah, mulai hari ini saya pastikan namamu yang namanya Rahim saya akan bawa, saya akan jadikan perspektif, saya akan jadikan landasan, saya akan sebarkan kepada siapapun yang saya temui. Kalau masing-masing kita punya komitmen ini, insya Allah Pak bisa menyumbang sedikit saja, mengurangi ketegangan yang nggak habis-habis dari tahun 2017 itu. Gitu. Nggak ada manfaatnya. Tetapi kalau kemudian ego kita perturutkan, ya, kemudian kita merasa paling benar, kecintaan yang berlebih-lebihan. Kok saya melihatnya ini kecintaan yang berlebih-lebihan sama apa? Egoisme sektoral. Jadi fanatisme itu bahaya. Apalagi fanatisme yang berbahaya ini ditambah apa? Ditambah dengan doktrin-doktrin agama. Agama itu bisa merusak, dalam tanda petik ya, nanti saya dikutip keliru lagi. Agama itu bisa dijadikan alat untuk merusak atau bisa dijadikan alat untuk mempersatukan. Walaupun saya firm mengatakan agama tidak pernah menganjurkan untuk saling membenci, untuk saling meniadakan, untuk saling apa? Layas haru kaumun itu tadi, untuk saling merendahkan. Tetapi ayat-ayat agama, doktrin-doktrin agama dijadikan sebagai alat untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Maka saya pernah cerita dalam satu kesempatan, Imam Al-Ghazali, para ulama aja mendefinisikan ulama, itu ada ulama Quran, ada ulama Rabbani dengan ulama Su'ban. Yaitu ulama yang jelek, ada ulama yang akhirat, ada ulama yang bersifat ketuhanan. Ini bahaya. Maka Rasulullah mengatakan, yang aku khawatirkan dari umatku adalah apa? Orang yang kemudian diikuti tetapi dia menyesatkan. Hati-hati. Orang diikuti banyak pengikutnya, tapi dia dolun, dia sesat dan menyesatkan. Oh, kalau sesat menyesatkan, tetapi orang kemudian karena kurang baca, ya, kemudian dengan apa dibungkus dengan simbol-simbol agama, waduh mengkhawatirkan. Sekarang ini gampang sekali kok pakai pakaian baju takwa, pakai sorban, kata-katanya indah, tapi apa? Dzulun wal mudhillun. Dia sebenarnya sesat dan menyesatkan. Maka hati-hati, maka kemudian umat Islam menurut saya haruslah meningkatkan satu ayat yang merupakan ayat pertama yang diturunkan sebagai permulaan Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Apa? Iqra. Iqra. Baca. Baca apa? Baca apa saja. Saya baru ngeh gitu. Kata-kata Iqra itu menarik Bapak Ibu sekalian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba bacalah dengan nama Tuhan. Tidak ada objeknya di situ. Bukan suruh baca buku, bukan suruh baca apa. Artinya apa? Bacalah apapun, tetapi membacanya dengan nama Tuhan. Silahkan ada kampanye, baca itu kampanye kontennya dengan nama Tuhan. Bukan nama nafsu, bukan atas nama kelompoknya. Baca konten apapun yang di-share di grup, baca semuanya. Tapi apa? Bismi rabbika, dengan nama Tuhan, bukan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat nafsu atau kepentingan kelompok. Baik. Saya kira itu Pak. Masih ada Mas Said? Masih ada.
Ini sedikit Yang lagi. Coba dibaca dulu, yang dihabisin dulu di chat itu. Ini dari Pak Muhammad Abduh. Pak Ustadz menggarisbawahi ayat-ayat mengenai silaturahmi yang Ustadz katakan tadi. Apakah kita dianjurkan juga untuk bersilaturahim dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Padahal mereka musuh-musuh Islam. Mohon penjelasannya. Syukran. Iya. Silaturahmi itu pilihan, Pak. Menyebarkan kebaikan itu tidak boleh ada batas-batas. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin itu silaturahminya inklusif kepada siapapun. Sehingga tidak ada ruang, saya katakan tadi, tidak ada alasan kita mendolimi siapapun. Pilihannya adalah Islam itu harus menyebarkan kebaikan. Coba Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Umum kan? Sebaik-baik manusia adalah yang kehadirannya bermanfaat buat orang lain. Masa kalau ada orang yang kelaparan ditanya dulu. Anda muslim tidak? Muslim. Muslimnya 01 apa 02? 01. Wah, saya 02. Enggak berhak Anda mendapatkan bantuan dari saya. Oh, dulu masih heboh-heboh NU Muhammadiyah itu anekdotnya kan begitu. Ada orang tabrakan gitu. Entar dulu kita lihat KTP-nya Muslim. Muslimnya ini NU apa? Muhammadiyah NU. NU-nya sudah NU masih tanya lagi. Ini NU-nya Gus Dur atau NU-nya Matori Abdul Jalil gitu. Ya, dia keburu anfal gitu. Jadi Rasulullah coba bayangkan, kembali aja kalau ada apa-apa kembali kepada Sirah Nabawi. Rasulullah selama 23 tahun itu memberikan kabar kepada kita ketika berhubungan dengan siapapun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah memimpin negara Madinah, selain sebagai pemimpin agama, umat Islam waktu itu minoritas. Iya kan, mayoritas pertama. Cuman beberapa orang. Ada yang mengatakan sampai Rasulullah kemudian wafatnya itu kurang lebih 30-35%. Tapi ada komunitas Yahudi, komunitas Nasrani, ada komunitas Majusi. Itulah kemudian yang dirakatkan oleh Rasulullah punya piagam Madinah itu. Rasulullah bikin namanya piagam Madinah, perjanjian Madinah. Di situ apa isinya? Salah satunya, masing-masing siapapun agamanya apapun, warga Madinah tidak boleh saling mendolimi dan harus saling menjaga, saling menghormati. Harta mereka kita jaga, jiwa mereka kita jaga. Kecuali memang orang-orang yang melanggar aturan itu. Maka ada beberapa suku yang kemudian harus keluar dari Madinah karena melanggar perjanjian itu. Dari situ intinya apa? Rasulullah ingin mengatakan bahwa kehadiran kita sebagai muslim, orang yang beriman, tidak boleh memberikan ancaman buat pihak lain. Kan begitu poinnya sebenarnya. Tetapi yang terbaik adalah rahmatan lil alamin. Tentunya dalam konteks bilateral, dalam hubungan antar negara, ada persoalan-persoalan yang mesti dipertimbangkan. Mudorotnya sama manfaatnya lebih banyak lagi. Tapi prinsipnya tidak boleh orang memutuskan hubungan silaturahim. Oh, sementara kan kita tidak boleh gitu ya membuka hubungan bilateral dengan negara Israel atau apa. Itu konteksnya berbeda. Ini konteks bernegara. Tetapi pada prinsipnya rahmatan lil alamin. Intinya apa? Jangan sampai kemudian gara-gara perbedaan-perbedaan yang bersifat sara itu membuat kita tidak menjadi orang yang menyebar kebaikan buat mereka. Karena apa? Nomor 10 tadi saya sampaikan bahwa silaturahmi yang ideal itu kepada sesama manusia, bahkan kepada seluruh makhluk Allah. Tetapi dalam konteks tertentu, sama musuh kita bagaimana? Ya Rasulullah kan kemudian mengajarkan kepada kita. Bahkan orang yang melempari batu pun, bahkan malaikat pun minta izin untuk menghancurkan dua gunung yang ada di antara Mekah dan Taif. Rasulullah mengatakan apa? Jangan gitu ya. Bal arju. Saya masih berharap penduduk Taif itu nanti anak keturunannya mau menyembah Allah. Jangan hancurkan mereka. Karena apa? Fa innahum la ya'lamun. Mereka melakukan itu karena ketidaktahuan mereka. Justru Rasulullah kasihan sama orang-orang yang berbuat zalim itu. Banyak sekali Rasulullah kemudian memaafkan perempuan Yahudi yang mengirimkan
domba panggang ke hadapan Rasulullah, tetapi sudah diberi racun. Karena apa? Sakit hati betul nih perempuan Yahudi. Karena apa? Suaminya mati, terbunuh dalam peperangan melawan Islam. Tapi dimaafkan oleh Rasulullah. Dan kemudian menjadikan perempuan Yahudi ini malah mengucapkan syahadat. Jadi ayo kita sebar silaturahim, kita sebar rahmat kepada siapapun. Sehingga kok saya punya impian, biarkanlah orang itu mengenal kita, itu karena kebaikan kita, bukan agama kita. Itu idealnya. Oh, kenal Pak Asril karena apa? Dermawannya, karena murah senyumnya. Luar Bukan karena biasa. agamanya. Dibandingkan sebaliknya, kita menutupi kemuliaan Islam dengan perilaku kita yang bertolak belakang dengan mengatasnamakan Islam, Allahu Akbar, tapi yang keluar kok kemudian tidak silaturahim dengan momen-momen Allahu Akbar tadi. Allahu Akbar sekarang agak mengerikan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi yang gede adalah kelompoknya yang dibesarkan, bukan Allah. Kira-kira begitu. Secara universal ya, kita bicara silaturahim secara universal. Baik. Ya, kita beralih ke pertanyaan langsung dulu. Ini sebenarnya waktunya udah jam 7 nih, cuman ada 2 pertanyaan yang monggo silakan. Itu ada pertanyaan tadi nyinggung-nyinggung Pak Asril, jadi Pak Asril udah mau bertanya langsung itu. Mohon Mas Said tolong silakan. Udah mau, ada karena udah orang raisen dari tadi Pak Asril. Iya, jadi oke, silakan Pak Asril, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yono. Pak Saidi, terima kasih. Assalamualaikum Pak Mukhlisin. Waalaikumsalam Mas Asril, apa kabar? Insyaallah 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, selama ini banyak sekali ucapan dan jawaban selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, saya ingin tahu yang benar, yang kira-kira benar seperti apa Pak mengucapkannya, lalu jawabannya. Terima kasih Pak Mukhlisin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa? Saya ingin mengucapkan apa tadi? Jadi kalau sudah ngomongin Idul Fitri setiap tahun nanti diulang-ulang. Ya. Nalaidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu enggak nyambung. Kan selalu diulang-ulang gitu kan. Jadi minal aidin wal faizin kok maknanya mohon maaf lahir dan batin. Emang kita ini apa ya? Aduh, serba repot saya menyebutnya gitu ya. Kita ini sering ikut-ikutan. Jadi selalu ucapannya kan minal aidin wal faizin. Minal aidin itu maknanya semoga kita semua menjadi orang-orang yang kembali. Kembali itu maknanya Pak Asril kembali kepada fitrah. Setelah digembleng selama 1 bulan, kita ini terampuni, kita fitri lagi. Fitri itu bisa bermakna 2. Nanti keliru lagi ya. Fitri itu bisa bermakna apa? Buka, makan lagi. Futur itu makan. Artinya apa? Puasanya selesai. Tapi secara hakikat minal aidin maknanya semoga kita termasuk orang-orang yang kembali. Id itu kembali ya. Kembali kepada kesucian. Itu idealnya setelah 1 bulan bersih. Dalam banyak hadis dikatakan kayaumin waladathu ummuh. Allah ampuni dosa-dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kemudian wal faizin, semoga kita semua termasuk orang-orang yang menang. Menang dari apa? Melawan hawa nafsu kita. Imsak itu apa? Menahan diri dari keinginan-keinginan rendah, dari keinginan hawa nafsu, sehingga kemudian kita semua menjadi pemenang. Bukan sekedar mendapatkan ucapan selamat Idul Fitri, ucapannya saja yang ada, tetapi kita kalah. Apalagi di momen-momen akhir-akhir Ramadan gini banyak yang kalah gitu. Mudah-mudahan pejuang subuh enggak, namanya pejuang kan. Mudah-mudahan masih terus istiqomah, karena makna Syawal itu artinya peningkatan, enggak boleh kalah. Kalau Syawal kemudian menurun ya kalah lagi. Minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun nanti setelah Ramadan kalian semua kira-kira bisa istiqomah menjaga kefitrian dan kemenangan tadi. Jangan kemudian menurun lagi. Kalau menurun lagi saya sudah sekolah rohani, kursus 1 bulan, istiqomahnya sudah dijalankan, rutin baca Quran,
rutin sedekah, Syawalnya turun lagi. Itu berarti tidak kullu amin wa antum bi khair. Berarti apa? Bahwa tahun-tahun kok tahun-tahun. Mudah-mudahan sepanjang tahun mulai dari bulan Syawal sampai ketemu Ramadan lagi antum bi khair. Kalian selalu baik, selalu menjaga sesuatu yang sudah kita mulai pada bulan Ramadan sehingga kemudian kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Jadi ucapannya Pak, minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Gimana jawabnya? Amin ya rabbal alamin. Sederhana saja. Jadi saya gini, saya ini agak apa ya? Kan trennya ini sekarang orang itu dianggap agamanya tinggi, itu kalau semuanya diganti dengan bahasa Arab. Betul ya. Masya Allah, Pak Ustadz, Masya Allah, qadarullah, baik, benar, saya senang. Qadarullah Pak Ustadz, gitu ya. Qadarullah itu ya qadarullah itu apa sih? Gitu. Kadang-kadang qadarullah apa Pak? Gitu. Jadi yang baik-baik disebut qadarullah, padahal takdir itu kan ada yang buruk, ada yang jelek kan? Iya kan? Ya kita harus meyakini kan semua. Kadang-kadang ya Allah jazakillah khairan katsira Ustaz. Saya jawab lagi dengan bahasa saya jawab lagi dengan bahasa Arab. Terus saya harus jawab apa Pak Ustaz gitu. Jadi makanya mohon maaf ya, ini bukan tidak baik. Tapi Islam itu bukan Arabisasi. Mohon maaf. Islam itu bukan Arabisasi. Tapi kita kemudian mengganti, mulai belajar dengan narasi-narasi bahasa Arab, baik, saya senang. Tetapi jangan ikut-ikutan dan ngerti maknanya. Gitu. Sekarang kan kemudian milad ya gitu. Yes. Gitu. Kalau milad boleh dirayakan, kalau ulang tahun kafir. Kan sama-sama hari ulang tahun. Katanya merayakan ulang tahun nggak boleh. Tahukah Bapak Ibu sekalian kenapa Rasulullah sholat puasa Senin? Karena itu hari lahir saya. Artinya Rasulullah bahkan setiap minggu merayakan hari kelahirannya. Jadi bergembira dengan hari kelahiran aja dipermasalahkan. Kalau Rasulullah ulang hari, Ustaz. Bukan ulang tahun tuh. Bayangin, bersyukur aja nggak boleh gitu. Bersyukur aja nggak boleh. Jadi gitu ya Pak Asril ya. Dan masih banyak lagi. Pokoknya sekarang kayak seakan-akan kita di Arab lama-lama gitu. Sampai kemudian gara-gara Islam sama dengan Arab, beberapa tahun yang lalu saya jadi salah satu rombongan gitu ya, ketua rombongan umroh gitu. Ketika nunggu imigrasi, ya petugas imigrasinya kan pakai jubah semua itu. Iya. Keluar bandara ternyata driver itu pada cium tangan itu jamaah umroh. Masya Allah di sini banyak ulama semua ya. Orang yang mengoperasikan alat-alat berat di sekitar Masjidil Haram itu pakai jubah. Ya, karena memang pakaian sehari-harinya mereka itu. Jadi bukan tidak boleh ya beragama dengan narasi-narasi bahasa Arab, tetapi Islam bukan Arab. Islam bukan Arab, tapi Al-Quran berbahasa Arab, yes. Rasulullah berbahasa Arab, yes. Tetapi kalau khutbah di Cianjur jangan bahasa Arab saja. Masih banyak masjid-masjid yang khutbahnya bahasa Arab semua, Pak Asril. Di Pondok Indah juga ada, Pak Ustadz. Iya. Terus pesannya gimana kalau nggak sampai? Katanya kenapa pakai bahasa Arab? Rasulullah khutbahnya bahasa Arab. Iya, Rasulullah orang Arab. Jadi itu menurut saya harus dipilah-pilah sehingga senang saya perkembangan umat Islam itu senang belajar bahasa Arab, tetapi jangan dianggap ketika mengganti segalanya menjadi bahasa Arab. Maka Gus Dur marah betul ketika banyak orang marah ketika mengganti Assalamualaikum dengan selamat pagi. Daripada kita nggak ngerti, kemudian Assalamualaikum, coba jawabnya. Kalau kita diberi salam Assalamualaikum, jawabnya apa? Waalaikumsalam. Kadang-kadang nggak, coba kalau gitu. Semoga Anda hari ini diberikan rahmat, diberikan berkah oleh Allah dan semua urusannya lancar. Pasti nerimanya juga enak. Gitu. Jazakillah khairul jaza.
Kayaknya kalau bukan bahasa ibu, kalau orang nggak terbiasa, nggak nyampe itu, Pak. Tapi terima kasih ya, semoga Allah memberikan ganti yang terbaik. Semoga Allah merahmati Anda karena Anda berbagi dengan kami. Itu kok, aduh, buat saya lebih nyampe. Tetapi kalau Bapak Ibu ketika mengucapkan Assalamualaikum, tahu maknanya dari hati, yang menjawab juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga ngerti, itu bagus. Tetapi jangan kemudian yang berbahasa Arab juga jangan merasa bahwa kalau tidak berbahasa Arab menyampaikan pesan-pesan agama itu tidak lebih baik gitu. Kemudian yang mengatakan selamat ulang tahun kok masih mengucapkan ulang tahun sih? Kok tidak diganti dengan milad gitu. Sama, demi Allah sama. Gitu Pak Sarjono. Terima kasih. Pak Asrul gitu ya Pak Asrul ya. Iya. Iya. Baik, nanti ada pantunnya Pak Asrul kita bacain nanti pantun. Ya, ya. Nanti. Nah, ini aja satu lagi Pak. Pak Ustadz. Ini ada buffet, Bu. Itu cuap. Mas Hai tolong nih. Mau tanya langsung beliau nih. Udah raise hand ya. agak tahu Ibu. Silakan. Mana buffet tadi nggak kelihatan lagi? Masih ada? Buffet itu. Mau ditanya, jadi tanya Bu? Suaranya belum keluar, Buffet. Oh, suaranya belum keluar, Bu. Buffet. Sudah di unmute itu. Silakan, Bu. Oh, sudah. Ibu, silakan. Enggak, Bu. Ada suara, Bu. Belum kedengeran, Bu. Padahal sudah unmute ya beliaunya. Iya. Nggak bisa Pak, anu ya. Masih bisa Pak, mau buffet? Nggak bisa, kayaknya ada kendala teknis. Ada kendala teknis ya, mohon maaf ya buffet ya. Nggak bisa kelihatannya ya. Ya, mohon buffet ya. Oke. Sudah lewat 11. Baik, Bapak sekalian. Baik, Bapak sekalian, sebelum kita akhiri, ini ada pantun tentang Idul Fitri nih. Iya. Ini saya yang bacakan nih. Di tengah hutan hiduplah rusa. Kakinya pincang diterkam buaya. Setelah sebulan berpuasa, hati berbahagia di hari raya. Bagus sekali. Luar biasa. Luar biasa nih. Orang bekerja menjadi kaya. Orang berlatih menjadi mahir. Kembali suci di hari raya. Bagi bayi yang baru lahir. Mantap. Cakep. Cakep. Kecil-kecil butiran gotri. Jatuh di kolam dimakan patin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. 2 hari lagi. Itu jawabannya Pak Asril. Ya, gitu. Pak Asril jawab atau Pak Ustadz yang jawab? Nah, itu. Dijawab dengan doa aja Pak Ustadz nih. Udah waktunya udah habis itu. Iya. Saya belum nyiapin pantun Pak, masalahnya Pak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini Allah begitu cinta kepada kita, begitu berikan banyak rahmat, begitu berikan banyak ilmu. Mari kita tutup dengan bermunajat menyapa Allah Subhanahu wa taala. Semoga apapun yang Allah limpahkan bagi hari ini, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan pemahaman yang benar, dan insya Allah seluruh ilmu yang telah kita pahami bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah segala kezaliman kami, segala kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Sebab tanpa Engkau ampuni dosa-dosa kami, tanpa kasih sayang dan rahmat-Mu, apalah artinya kami hidup di dunia ini. Ampuni juga ya Allah dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan pasangan hidup kami, putra-putri dan anak keturunan kami.
Ampuni juga dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah ya Qawi ya Matin. Ya Allah kokohkan, ya Allah kuatkan, ya Allah teguhkan iman, Islam dan ihsan kami. Semoga kami mampu menjaga iman Islam kami sampai kemudian kami kembali ke haribaanmu ya Allah. Ya Allah, 28 hari Ramadan telah kami lewati. Semoga seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah yang telah kami lakukan, Engkau berkenan menerimanya dan menyempurnakan kekurangannya ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami istiqomah, bisa menjaga apa yang telah kami rintis selama bulan Ramadan ini. Salat kami semoga menjadi lebih baik. Bacaan Al-Quran kami semoga menjadi lebih sempurna. Sedekah kami semoga menjadi lebih rutin kami lakukan. Iktikaf kami semoga kami bisa lanjutkan. Dan seluruh amal-amal soleh kami mudah-mudahan kami bisa jaga istiqomahnya ya Allah. Ya Allah ya Hafid, Engkau yang maha menjaga hamba-Mu. Ya Allah, jauhkan kami semua dan orang-orang yang kami cintai dari segala macam bala, bencana, penyakit, kesempitan, kehancuran, iri, dan dari apapun yang dapat mengganggu kami dalam menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ya Allah. Ya Allah, nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Oh, anugerahkan kami keselamatan dunia, keselamatan agama, dan yang lebih utama keselamatan akhirat kami. Ya Allah, Amin ya Allah. Kesehatan lahir dan batin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, ilmu yang manfaat, ilmu oh ya Allah, ilmu tentang Rasul ya Allah, dan ilmu tentang agamamu yang mulia ini ya Allah. Amin ya Allah. Anugerahkan keberkahan atas rezeki yang Kau titipkan kepada kami. Amin. Ya Allah, anugerahkan taubat sebelum ajal menjemput kami. Amin. Anugerahkan syahid dan cintamu waktu ajal menjemput kami. Anugerahkan ampunanmu setelah ajal menjemput kami. Ya Allah, mudahkan. Ya Allah, ringankan kami ketika menghadapi sakaratul maut nanti ya Allah. Akhiri hidup kami semua bi husnil khatimah. Bi husnil khatimah. Bi husnil khatimah ya Allah. Semoga Engkau catat akhir hidup kami dan orang-orang yang kami cintai, akhir hidup yang baik atau husnul khatimah. Ya Allah, kami bermohon mudah-mudahan COVID-19 Engkau angkat dari bumi tercinta kami dan di seluruh alam semesta ini ya Allah. Birahmatika wa biqudratika, dengan rahmat dan tentunya dengan kuasa-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ijabah, kabulkan seluruh hajat dan permohonan kami ini, karena tidak ada yang bisa mengabulkan seluruh hajat dan permohonan hamba-Mu kecuali Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Mohon maaf apabila ada yang kurang, ada yang khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Pada guru kita kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.